Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilumi wa bi barakati wa bi karamati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yagharu innal mu'mina yagharu wa ghairatullah ayatil mu'min ma arrama alaih. Salah satu akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah, dan ini dianjurkan umatnya pun harus memiliki sifat akhlakul karimah, yang mana salah satunya adalah ghirah, cemburu, tapi bukan cemburu buta. Jadi termasuk akhlakul karimah. Sebab cemburu itu salah satunya satu hal yang untuk istilahnya musyawarah untuk ma'ruf. Tujuannya itu kemaslahatan dalam berkeluarga supaya nggak ada saling kita membuat suasana kurang enak begitu antara suami dan istri. Maka cemburu itu salah satu hal yang bagus kalau memang positif. Tapi nanti juga ada cemburu itu ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga cemburu itu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ini berawal dari hadis Rasulullah, dianjurkan kita harus punya sifat kecemburuan. Namun nanti cemburu itu ada yang mulia, ada yang dihinakan Allah. Hadis Rasulullah berkata, innallaha yaghar, bahwasanya Allah itu cemburu. Allah cemburu. Wa innal mu'mina yaghar, orang mukmin pun sesungguhnya cemburu, memiliki sifat cemburu. Wa ghiratullah, adapun kecemburuan Allah apa sifatnya? Ayatil mu'mina ma arama alaih, dikala orang yang beriman kepadanya, orang yang menambahkan cintanya, orang yang menambahkan cintanya Allah, orang beriman kepada Allah, tetapi dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi alhamdulillah, walaupun kita maksiat tapi Allah cemburu, berarti kan ada sayang kepada kita. Ya, kita orang mukmin beriman kepada Allah, nyolong, Allah cemburu. Maksiat, Allah cemburu. Luar biasa. Itulah cinta hakikat Allah Subhanahu wa taala dan cinta hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah cemburu. Cemburunya Allah itu tadi. Ya, gedek banget kayaknya kalau melihat orang yang iman kepadanya kemudian maksiat, cemburu. Nggak demen Allah. Manusiawi, dan ini cemburu kalau kita arahkan hal yang positif, yaitu untuk ma'ruf, artinya untuk kemaslahatan rumah tangga, maka hal tersebut, cemburu tersebut baik adanya, dan ini merupakan akhlakul karimah. Istilahnya mah musyawarah bil ma'ruf. Ya, jadi kita saling berbagi tapi tujuan untuk ma'ruf lewat kecemburuan itu. Ini riwayat Imam Ahmad Wasyaikhani, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abi Hurairah. Banyak riwayat nih, riwayat tentang cemburu. Wakana Ali, dipelopori oleh Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ini sama termasuk orang yang sangat cemburu kepada istrinya. Kalau istrinya itu yang Siti Fatimah, anak tercinta Rasulullah, bahkan saya kurang apa lapatnya apa yang dibicarakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau itu siwak aja dicemburuin. Maka kata Sayyidina Ali, kalau siwak itu bukan sunnah Rasul, udah patah-patahin tuh siwak. Sebab nempel sama bibir Siti Fatimah. Kan itu sunnah Rasul. Bayangin coba itu siwak aja beliau cemburuin. Siwak. Bayangkan coba, Masya Allah. Itu Sayyidina Ali. Gigi udah matain lah. Ya, karena siwak sunnah Rasul jadi cemburu ada, tapi pengen kesel kagak bisa. Itu Sayyidina Ali cemburu sama siwak, cemburu sama siwak, cemburu.
Maka di sini yang diriwayatkan Sayyidina Ali wa kana Ali. Adapun Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu yaqul ala tastahyuna. Ala tastahyuna. Kata Sayyidina Ali, anak tak ora isin sira kabeh. Kalau dia mungkin nasihatin Sayyidina Ali ini sama sahabat yang lain, apakah kamu nggak malu? Ala tagaruna, anak tak ora cemburu sira kabeh. Artinya apakah kamu nggak ada sifat cemburu? Bitarki ahadikum imra'atahu takhruju bainar rijal. Di antara kamu menjadikan istri-istrimu berjalan di antara kaum laki-laki. Ini lafaz yaj'u maknanya ayyaj'alu, menjadikan. Jadi seakan-akan si cowoknya itu yang menciptakan suasana itu terjadi. Maka alangkah dosa besarnya kalau ada seorang bapak punya anak perempuan lomba dangdut TPI. Ini hadis, Masya Allah. Kata Sayyidina Ali, apakah nggak punya malu kamu semua? Apakah kamu nggak cemburu? Orang yang menjadikan di antara kamu istrinya takhruju, keluar, mendohirkan dirinya bainal rijal, di antara laki-laki, berjoget, berdendam, berjalan saja nggak boleh. Apakah kamu nggak punya malu sama Allah? Kita kayaknya enjoy aja. Ada kita punya rasa malu dikala itu kita berbuat seperti itu. Jadi ini mah yang menjadikan. Jadi yang menjadikan itu suaminya hal tersebut terjadi, sengaja perempuannya disuruh jalan. Apalagi lomba, sengaja ditampilkan berarti, sengaja didohirkan berarti di panggung itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Berarti orang tersebut, orang tua tersebut, si bapak gak punya malu dan gak punya rasa cemburu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Anduru ilaihim wa yanduruna ilaih. Dia lihat itu kaum lelaki dan lelaki melihat kepadanya, saling melihat. Apalagi ditampilkan di panggung, udah jelas pasti untuk ditonton. Dan dia sebagai artis pasti akan melihat siapa yang mendengar, siapa yang nyawer. Dan orang yang di bawah panggung pasti semua mata tertuju ke situ. Dan itu yang menjadikan orang tuanya sendiri, ala tastahyuna, apakah engkau nggak punya malu dan nggak punya rasa cemburu hal tersebut kau lakukan? Itu Sayyidina Ali. Bahkan waqala Ali, dan Sayyidina Ali pun berkata radhiyallahu anhu, la tatsirul girah, namun ada batasan di sini kita tentang kecemburuan itu. Memang itu merupakan ahlul karimah, tapi kalau bablas itu bisa jadi masalah juga. Ya. Bapak kata Sayyidina Ali, jangan terlalu cemburu. Di sini kalau kata kita malah taksirul girah, jangan terlalu banyak cemburu ala ahlika, terhadap keluargamu. Artinya ada batasan, ada takaran kita cemburu kepada istri, jangan terlalu bahasanya. Sebab itu juga nanti akan menimbulkan efek jera, efek buruk buat si lakinya itu sendiri, sebab dia terlalu cemburu, yang mungkin disebut cemburu buta itu. Ya, cemburu buta itu nggak boleh, sebab itu akan ada timbul nanti kemadaratan, hal yang tidak diinginkan, kecelakaan tahap apa itu mah, fitnah atau bagaimanapun terjadi. Lah bayangin bini nyuci pakai ditemenin, saking cemburunya, padahal nggak ada masalah. Diintilin aja tuh bini, kemana juga diintilin, ya kan jadi masalah itu nantinya kan. Jadi terus istri jadi risih lah, ampe belak juga ditemenin, risih kan jadinya itu si istri. Iya, makanya tetap cemburu itu pasti ada batasan. Tadi kan dibilangin ada kecemburuan yang memang bagus, ada kecemburuan yang memang buruk. Ini yang sebut yang buruk, ini yang cemburu buta. Ya, cemburu boleh dan itu harus, sebab itu halakul karimah. Kalau memang tujuannya kemaslahatan, artinya kalau memang ada sesuatu hal takut terjadi. Lah kalau timbang masak di dapur, emang siapa yang mau pada nonton? Yang mau ngeliatin siapa? Dia nyuci masa ya pakai temenin juga. Ada istilah bininya iri yang ngulek cabenya, enggak kan? Enggak begitu juga kali cemburu. Namanya cemburu buta itu enggak baik.
sebab nanti efeknya akan timbul hal-hal yang buruk juga buat dirinya. Ini kata Sayyidina Ali, la yukasirul gira alal ahli. Sebab patan bisu min ajlika, paturma atau bisa paturma bisu min ajlika. Sebab itu perempuan nanti bakal dianggap buruk menggara-gara lakinya juga karena cemburu buta itu. Ya, mungkin kalau disebutnya mungkin operatif, terlalu operatif kali gitu bahasanya. Posesif. Oh, posesif, betul. Maaf. Terlalu posesif kali tentang masalah istrinya. Ini kan jadi ngeri juga kan. Hal buruk juga terjadi. Masa ya masak pakai temenin, itu bini mau ngapa-ngapain pakai diintilin, bener nggak? Aduh, ngeri ini mah, jadi bahaya juga nanti. Posesif bahasanya tabang masuk. Nah ini pakaulo bitarki, maka ucapan senali lapat yatruk itu bimana ya jalu. Nah ya jalu itu berarti punya ada jal itu punya maf'ul 1 bisa maf'ul 2. Nah di sini punya maf'ul 2 berarti maknanya di sini adalah si yang menjadikan si istri itu berjalan itu bukan karena si yang berjalan, tapi lakinya yang juru jalan. Kayak aja mejengin bininya begitu, atau mejengin anaknya tadi kayak kita daftarin anak ke dunia panggung perdangdutan atau lain sebagainya. Itu. Ah ini kan acara 17-an, sabodo mau 17-an kayak mau 18-an kayak tetap haram ya haram. Haram. Kita nggak bisa pungkiri, ini bukan masyarakat Indonesia. Tinggal kita pilih adat apa pilih hukum Allah. Kembali ke situ. Manusia kan hidup itu pilihan. Mati hidup memang Allah yang punya pilihan, tetapi dikala kita hidup itu ada pilihan kita. Terserah mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi intinya si lakinya atau keluarganya yang menciptakan si perempuan terjadi hal seperti itu, berjalan di depan orang-orang yang bukan muhrimnya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah akan hal tersebut. Amin ya rabbal. Makanya jangan bangga kalau punya anak, anak gua bisa nyanyi di atas panggung. Jangan, ya. Jangan. Ya kalau misal masih bocah nyanyi biarin. Masih sama MI lomba nyanyi di panggung biarin, masih bocah. Tapi ntar mah kalau udah balik mah stop neng, lu sampai sini aja tampilnya. Lu kalau tampil di rumah aja. Ada karaoke, bikinin karaokean. Kalau emang jadi menyanyi, nyanyinya di rumah. Kemarin kan hukum mandang seorang perempuan, hukum mandang seorang laki-laki kepada perempuan itu hukumnya haram. Tapi kalau sebaliknya enggak. Kalau perempuan yang mandang laki itu ibarat seorang perempuan mandang amrod, laki-laki yang mau dewasa. Artinya apa? Kalau si perempuan takut timbul fitnah, maka haram jadinya. Kalau enggak timbul fitnah enggak masalah. Jadi beda antara kita mandang dia mandang kita. Kemarin udah jelasin di sini, gitu. Ya kalau timbul fitnah, gitu. Yang namanya perempuan tuh kalau mandang laki-laki tergantung dia ngeser apa enggaknya. Kalau timbul ngeser berarti timbul fitnah, bahaya. Makanya tadi takut kayak cerita Nabi Yusuf begitu. Nabi Yusuf yang diubur-ubur pengen diperkosa sama itu si perempuan. Seperti gitu. Kalaupun umpama nggak terjadi hal tersebut nggak masalah. Situ jelas dengan Nabi Yusuf. Tapi kan itu jadi fitnah, orang Nabi Yusuf ganteng. Namanya Amrod kan kemarin laki-laki tapi kelaki-lakiannya belum ada ciri, belum ada bulu-buluan, masih bersih. Nggak ada jenggot, nggak ada rawis, gitu, nggak ada cambang. Iya, jadi belum ada akar-akaran, masih bersih, dadanya juga nggak ada bulu. Jadi laki-laki masih grass banget begitu. Laki tapi belum punya ciri, belum ada jenggot sama kumis, masih bersih banget. Nah itu perempuan kalau mandang laki-laki seperti itu, kalau umpama dia demen, nah takutnya nanti kayak cerita Nabi Yusuf gitu, bahaya. Kan yang udah nggak sanggup. Yang dalam berita ini kan berarti dia nggak sanggup itu. Ya, karena butuh kehangatan nggak sanggup. Bawahannya diembat. Begini jadi masalah. Yang jadi masalah bukan dia doang, semua yang berkaitan dengan dia. Ya, yang berkaitan itu pada punya keluarga, punya anak juga, dipecatin semua. Cuma gara-gara satu orang hancur semua jadinya.
sekantor hancur semua. Bayangin coba itu, gara-gara dia yang satu orang berbuat perempuan, yang lain hancur semua. Ini kan bahaya jadinya. Waqala alaihissalamu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minal gira ma yuhibbullah. Sesungguhnya sebagian daripada gira yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebagian ma yubghidullah, sesuatu perkara kecemburuan yang dibenci oleh Allah. Jadi ada cemburu yang disenangi Allah, ada cemburu yang dibenci Allah. Jadi enggak semuanya cemburu itu disenangi. Wa minal khulaya ma yuhibbullah, dan juga ada kesombongan yang disenangi Allah. Wa minal khulaya khulayai ma yuhibbullah ta'ala, ada kesombongan yang disenangi Allah. Wa minna ma yubghidullah, dan ada kesombongan yang dibenci Allah. Ada cemburu disenangi Allah, ada cemburu dibenci Allah. Ada sombong disenangi Allah, ada juga sombong yang dibenci Allah. Itu jelas kalau yang sombong dibenci Allah mah. Kita pengen tahu mana kategori yang di sini, contohnya yang cemburu disenangi Allah dan cemburu yang dibenci Allah. Fa amal girah tu allati yuhibbuha Allah taala fal girah irraibah. Kecemburuan yang disenangi Allah adalah kecemburuan yang dibarengi dengan kecurigaan. Sebab curiga itu kadang-kadang kejadian. Artinya begini, cemburu ada batasan, kalau memang ada kecurigaan gak masalah, intinya begitu. Nah itu disenangi Allah. Enggak kayak tadi, apa tadi namanya bahasanya Sun? Prosesif. Kalau ini yang disebut dengan cemburu buta, artinya nggak boleh. Nah di sini wal giratu allati yubghidu Allah taala fal girat fi ghaibah. Ini yang disebut cemburu buta. Kecemburuan yang dibenci oleh Allah itu kecemburuan yang tidak ada sabab musababnya. Ya pokoknya cemburu aja udah pokoknya mah. HP bini bunyi kagak boleh, bayangin coba. Kagak boleh HP bini bunyi, dicuriga aja coba bayangin. Lah kan biasa aja nelpon nelpon babanya kan ribet juga nih urusan jadinya. Pokoknya tuh HP nggak boleh diangkat kalau siang, apalagi malam. Lah bininya bagaimana, beli HP kagak dipakai-pakai jadinya. Ribet lagi urusan, ya kan? Akhirnya disebut cemburu buta. Kalau memang ada kecurigaan sedikit tentang masalah perempuan, umpama ini kayaknya bini gua ke belakang dulu ngapain ya? Setiap ke belakang kayaknya kalau hitung lama banget, kayaknya sampai 2 jam. Masa iya aja ke belakang 2 jam? Atau di warung belanja toge doang sampai 2 jam. Jangan-jangan. Nah itu nggak masalah, itu diperbolehkan. Sebab itu pasti tujuannya kan cemburu itu asal karena dari sayang. Gitu. Jadi intinya cemburu yang hal ini diperbolehkan dan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk keharmonisan rumah, perempuan pun boleh cemburu, ada haknya. Gitu. Karena dia sayang sama laki, sebab bahasanya mungkin dia ngurusin gua aja susah apalagi ngurusin 2 orang kan begitu. Boleh cemburu kayak gitu. Sebab apa? Emang udah hak itu manusiawi cemburu itu. Ya. Nah, ini masalah kecemburuan. Nah, dan sebab sekarang yang namanya kesombongan, sombong ada yang dicintai Allah, tapi ada sombong yang benar dibenci Allah. Mana sombong yang disenangi Allah? Wal ikhtiyal ala dihibul ala ikhtiyal rijal akhir rajul binafsihi indal qital wa indas sadamah. Jadi kata Rasulullah, kesombongan yang diperbolehkan, yang dicintai Allah adalah kesombongan seorang laki-laki pada dirinya di mana? Indal qital, waktu perang fisabilillah. Oh nah ada orang geger Quraisy, geger orang kafir, geger musyrikin, geger musuh Islam. Tenang, ada gua. Itu boleh begitu. Tenang aja lu mah, tenang aja, yang maju gua kalau urusan dia, itu boleh. Kalau perang, kalau masalah urusan perang agama, tapi ini mah bukan perang antar kampung. Gitu. Dan juga dikala bentrok dengan musuh Islam. Bentrok dengan musuh Islam, dia yang paling sok gagah dalam perperangan agama, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus begitu, harus sok gagah. Ulama pengen
ulama pengen dikriminalisasi oleh orang-orang preman mana, kita maju bang depan, lu tenang aja, gua yang paling maju. Sombong begitu nggak masalah, bela agama, sombong dicintai Allah. Tujuannya apa? Gertakan, biar musuh geder juga, begitu bahasanya. Biar musuh itu rada ngendon, rada down kalau ngadepin ulama, sebab ada jia nih, gitu, don jadinya. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain, emang gede omong doang, nggak masalah. Yang penting sombong aja dulu, gitu. Urusan perang mau belakangan, gimana mati duluan, kayak siapa yang mati duluan itu urusan belakangan. Yang penting sombong aja dulu, gitu. Perang, ingat perangnya dulu. Ya, jadi sombong aja lu nggak masalah. Lu maju mati gua kerjain lu, gitu. Padahal dia nggak punya apa-apa, tangan kosong. Kalau dia maju mungkin dia yang kabur duluan. Sombong aja lu, itu cintai Allah. Ada sombong yang dibenci Allah. Di mana? Wal ikhtiar alladzi yubghidu Allah taala al-ikhtiar bil batil. Yaitu orang yang sombong dalam maksiat. Mabok 10 botol. Wah, ini yang bahaya. Allah benci ini. Benci ini. Bagi nyawer. Urusan menjana mah gua udah paling banyak. Sombong ngomong kayak begitu. Ini yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Awas ya, urusan maksiat jangan disombongin, dan ini kebencian Allah kemurkaan Allah akan terjadi pada dirinya. Ingat, maksiat jangan sombong. Nyawer paling banyak sombong banget. Ada yang begitu. Dibangga dalam maksiat. Ini hukumnya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau murka Allah sudah terjadi, siapapun gak ada yang bisa menghalangi. Iya, sulit. Siapa yang halangin gunung meledup? Ayo. Tsunami siapa yang ngalangin? Gak ada yang bisa. Gempa siapa yang bisa ngalangin? Gak ada. Itu kalau udah murka. Allah kirim bala tentara, gunung meledup, ya kan, laut tsunami, kematian merajalela di mana-mana, tiba-tiba banyak orang mati. Siapa yang bisa menghalang itu semua? Gak ada yang bisa. Itu kalau Allah sudah murka. Ya, jadi intinya dari kesimpulan ini, kecemburuan itu manusiawi, dan itu merupakan akhlakul karimah kalau memang tujuannya buat kemaslahatan warga. Ini kalau kemana-mana kita cemburuin, bagus. Harus itu supaya kita benar-benar menjaga kemuliaannya, bukan menjaga si perempuan tapi menjaga kemuliaannya. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai dia dihinakan. Kenapa? Wa amma zamanuna hadza idza kharajat. Kalau kita pengen tahu adapun zaman sekarang ini musnif ngomongnya lagi ngarang kitab tahun berapa ini? Ini mau zaman sekarang berarti lebih parah lagi. Idza kharajat, kalau ada perempuan keluar dari rumahnya, kemana entah kemana, mimbaitiha, fahadar rajul, maka pastinya seorang laki-laki itu yakmizu bi aini, ngedipin mata. Intinya mah apa, isyarat lah, godain tapi pakai kedipan mata dulu, belum ada suara. Iya, pertama kan kedipan mata. Yusyiru ilaiha ayusyiru ilaihi bi ainihi, dia kedipan matanya, wa ajibihi, alisnya ditekin ke atas begitu. Biasa godainnya awalnya dari situ dulu. Iya, wa yujasyuha biadi, baru dah tangannya bermain. Noel godain. Wa adzar rajul, dan laki-laki ini yang bidu biadi, dia toel tuh si perempuan, dia pegang tuh perempuan dengan tangannya. Wal qabdu bisad al muhmala at-tanawul bil atrabil asabi. Yang namanya qabdun itu maknanya berarti memegang itu perempuan dengan jari-jarinya. Noel. Nah, pertama kedipan mata, habis kedipan mata alis main, naik turun. Ya, godainnya kan kayak gitu. Kalau bisa ya mulut bersiul. Tangan main dan Noel, betul nggak? Gitu. Kemudian apa? Wa ada rojul, dan laki-laki ini pasti akan bicara yang enggak. Pasti ngajakin yang kagak-kagak. Ya takallamu bikalil fahish, dia akan bicara dengan omongan yang sembrono, omongan yang enggak ada akhlak, omongan yang enggak ada etika. Dan inilah yardoh, kalaupun ucapannya didengar, ucapan si laki-laki ini aitil kalam bidinin, orang yang ngerti tentang agama, pasti dia akan benci. Kalau ada orang yang ngerti agama dan ini dilakukan oleh laki-laki terhadap keluarganya,
yaitu zaujati, entah itu dilakukan laki-laki kepada istrinya atau anak perempuannya, wa atbai atau santri-santrinya, maka pastinya itu orang nggak bakal suka. Bahkan walam raatun solihatun nafsih, dan seorang perempuan pun yang memang orang baik, dia nggak bakal senang mendengar ucapan itu si laki-laki kepada dirinya. Ucapannya sembrono, nggak ada akhlak, nggak ada etika, nggak ada sopan santun. Ya bahasanya udah yang enggak lah bahasanya, yang nyeleneh dari kalam. Ini pasti akan terjadi seperti itu zaman sekarang. Artinya banyak laki-laki yang jelalatan. Karena apa? Kurang iman bahasanya. Kan kita nggak boleh mandang perempuan yang bukan muhrim. Ya. Kemudian waqala Ahmad bin Muhammad bin Ali, Ibnu Hajar berkata di Jawa dalam kitab Jawajil Anif Dirafil Kabair. Ini dari kitab karangan Ibnu Hajar, yaitu Jawajil tentang haram-haraman yang berkebetulan Anif Dirafil Kabair, dari kelakuan dosa gede. Nama kitabnya. Mana kata beliau berkata dalam kitabnya, idat terrat. Kalau memang emergensi bahasanya, butuh banget, imratun seorang perempuan lil khuruj li jirati walidin, dia ingin keluar rumah karena emergensi, mungkin bahasanya orang tuanya sakit, dia harus nengok, umpama darurat masalah umpamanya, kharajat, boleh dia keluar, silakan, tapi ingat lakin bi'idni jaujiha, satu harus dengan izin suami. Kalau suami gak izin berarti jangan keluar. Padahal emergensi. Tetap si perempuan itu tetap walaupun mau emergensi kayak manapun dia harus keluar izin suami. Pertanyaannya mafhumnya sekarang, kalau bagaimana kalau nggak emergensi, apalagi gitu masalahnya kan. Yang emergensi aja kata Ibnu Hajar dia harus izin dengan suami, apalagi yang bukan emergensi. Coba gairah mutabarijat, dan yang kedua dia keluar rumah izin suami dan tanpa dengan dandanan, tanpa dengan bersolek, ya ay gairi mudiratil zina, dia nggak boleh membendohirkan perhiasannya, wal ma'asin atau kecantikannya, lirijal, di jalanan kan banyak laki-laki, wa ala kauniya fil milhah, dan dia berpakaiannya harus milhah, yang menutupi semua badannya, terus wasikhatin bray, berarti yang megar-megar, yang bray, jangan yang street, yang ngecut, jangan yang ngecut. Karena ada keterangannya begitu, ada perempuan berpakaian tapi nggak berpakaian, itu perempuan yang berpakaiannya ngecut. Jadi pakaian itu bentuk tubuhnya, ini kayak orang agak punya pakaian aja jadinya gitu, orang itu bentuk tubuhnya begitu. Satu, pakaiannya dia harus bray, harus menutupi dan bray. Bikasil mim mulaati, artinya baju kurung mulah, gamis lah, atau apa yang kebaya lah. Ya, dari atas sampai bawah tuh menutupi semua badannya. Allati taltaibu bi al-mar'ah, yang itu menutupi badannya. Ya, wasikhatin, yang longgar. Nutupin tapi yang longgar, kan ada nutupin yang gak longgar, itu yang street itu. Jilbab memakai cuman lakukan tubuhnya berbentuk, ini kan bahaya. Laki-laki normal kan ngelihat juga, insyaallah dilihat, nggak dilihat si malakama kan. Iya, bikin status dah. Yang bahayanya pulang lupa dihapus tuh status, ini baca repot aja lagi urusan. Padahal cuma status doang, jadinya rame, rame. Kemudian watagudu terpaha, yang kedua, yang selanjutnya dia harus menutup mata, jalannya nunduk. Bukannya maksud untuk mata dimerem, jalan takutnya kejedot lagi. Maksudnya jaga mata, tagudul tarfa, jaga pandangan mata, penglihatan mata dijaga. Bikasiro gemutari paha, berarti
Aipimasiha, dikala jalan dia jaga tuh sorotan mata kemana, pandangan matanya dijaga. Wala tanduru, dan itu si perempuan al mar'atu yaminan wala shimalan, jangan celingak-celinguk kanan kiri. Kalau jalan tuh jangan nengok sini nengok sono, jangan, fokus mata, jaga pandangannya. Ya, wala tandur yaminan siman. Wa ila, bagaimana kalau dia nggak seperti itu? Izin kagak, sekalipun keluar diizinin tapi pakaiannya mutabarijat, orangnya mutabarijat, kemudian mutabarijat mah kagak, ya kan? Izin juga mutabarijat enggak, bagus. Cuman yang ketiga apa? Matanya celingak-celinguk, ini juga nggak boleh. Artinya dikala wa'ila ay wa'ilam takun kadali, kalau perempuan nggak melakukan itu. Jadi tadi yang syarat yang tadi diujukan oleh Ibnu Hajar itu, kalau salah satu ada yang hilang, apa yang terjadi? Bi an khalafat madkur, dengan cara dia tidak melakukan apa tadi nasihat dari Ibnu Hajar, kanat asyatan, maka perempuan tersebut hukumnya maksiat. Aturan nengok orang tua jadi pahala, jadi dosa. Aturan bawa oleh-oleh buat orang tua jadinya nggak ada perfaedah, nggak manfaat, kan sia-sia jadinya. Bela-belain gorengin orang tua kesukaannya, tapi tadi jalannya celingak-celinguk, nggak beres jadinya. Celingak-celinguk mah kagak, pakaiannya yang nggak beres, jadi hancur jadi semua. Izin juga nggak kadang-kadang. Nah, ini mungkin kaitannya dengan hal yang kemarin juga tentang kewajiban itu. Artinya kalau memang perempuan kita baik-baik, dia tidak melakukan tadi yang kata Ibnu Hajar itu, kalaupun nggak izin tapi dia bisa menjaga itu semua, ikhlasin, ridhoin. Itu aja masalahnya. Cuman kan masalahnya kalau dia berbuat sesuatu ini yang tadi dianjurkan itu nggak dilaksanakan, berarti sama aja kita hidup dalam kemaksiatan. Kan bahaya juga. Naudzubillah summa naudzubillah min. Intinya apa dari hal ini? Sering-sering nasihatin. Umpamanya bini kita mau bang kita nengok, bang mau nengok orang tua, mangga aja silakan. Awas pakaian baik-baik, itu maksudnya. Awas baik-baik kalau jalan jangan celingak-celinguk, gitu maksudnya. Artinya sering-sering kasih wasiat bahasanya, kasih nasihat. Boleh aja lu ke sono, boleh aja lu ke orang tua kalau emang lagi sakit mah, tapi ingat, nah gitu maksudnya, ingat. Memeja udah dan mah udah, lihat pakaiannya, gitu tadi. Nutup ngebray enggak begitu, nutup juga ngebray. Ini mau pakaian pusar kelihatan, ya. Ada yang begitu. Alhamdulillah, semenauzubillah min. Jadi ingat, kalaupun dia tidak melaksanakan tadi apa yang diucapkan, kanat asyatan, maksiat, berarti sia-sia nengok orang tuanya. Kasihan kan, jadi nggak ada pahala. Allah bukannya senang malah benci, padahal kita niat satu rahim, tapi nggak menjaga tadi hal itu, maka jadilah maksiat. Maksiatnya dalam hal itu tadi. Hati-hati. Nah, ini kalaupun kita belum sanggup hal seperti ini, paling nggak kita nasihatin mah kudu. Lu boleh aja ke sono ngayap tapi pakaian jaga. Atau mau jumlah udah pakaiannya udah pakaian. Nah, kita kan bisa nilai. Ganti jangan ini, ganti. Maksudnya ganti yang rada megaran dikit dah. Begitu maksudnya bilangin. Jadi cara nasihatinya dengan cara praktek gitu. Jangan kita nasihatin kayak orang ceramah, ngeri. Jangan. Jadi kita buktiin aja, dikala dia mau keluar lihat pakaiannya. Jangan pakai yang itu, pakai yang ngono aja gitu. Ya. Kalau jalan baik-baik, mata jangan celingak-celinguk, kejedot dah. Itu nunduk aja, nunduk. Gitu. Jadi intinya kita sering nasihatin. Ya, jangan sampai kita tolong-menolong dalam kemaksiatan. Dia yang berbuat, kita yang kena dosanya. Dia yang makan nangka, kita kena getahnya. Makan nangka kagak, getahnya doang. Siapa yang mau? Satu lagi, ruqyah, wahuqyah. Nah, ini hikayat ini memperkuat tentang masalah perempuan mutabarijat, supaya kita jangan dianggap sepele hal ini, karena zaman sekarang itu fitnah luar biasa. Awas, rumput tetangga lebih hijau. Ya itu kan cuma warning, iya. Karena kalau kitanya sepelein, takutnya bener-bener hijau. Intinya begitu. Makanya kita sedia payung sebelum
Hujan. Cemburu tapi jangan cemburu buta. Jangan, ya cemburu juga salah juga. Kalau cemburu buta mah bini cuma ngejemur pakaian doang, pakai diintilin juga. Apa itu lagi, kayak kucing kelaparan aja. Kecuali kalau memang udah tumbuh kecurigaan yang di luar nalar, seperti umpama beli cabai doang yang warung cuman nggak ada sekilo aja sampai 3 jam, ya ini kita curiga boleh ini cemburu. Tak timbul kecemburuan kita. Jangan-jangan ada mainan tukang cabai ini kan gitu. Wa uqiya, ini untuk memperkuat aja supaya kita lebih benar-benar yang namanya mutabarijat itu harus benar-benar diperhatikan di zaman sekarang ini. Baik itu istri kita, anak perempuan kita, jaga mereka. Jaga, sebab mereka itu intan berlian yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Jaga kesucian mereka, jaga kemuliaan mereka, jangan sampai dihinakan. Ya, gitu. Sebab kalau kan ada tuh artis alasan begini, saya mah bang orang panggung bahasanya, iya tangan saya dipegang udah biasa, tapi cintaku tetap untuk abang semata. Tetap aja yang gitu mah bullshit itu mah, itu artis kayak gitu. Wa uqiya nau, diceritakan anau matat, ada seorang perempuan yang suka mutabarijat lagi masa hidupnya. Matat imratun mutabarijatun, mati seorang perempuan yang dulu masih hidupnya tuh suka mutabarijat, mejeng perhiasan, mejeng pakaiannya, mejeng kondeknya juga dipejeng juga, sanggulnya dipejeng juga, artinya itu semua aksesorisnya buat pejeng dia. Bahkan wamasin linapsih, dan juga kecantikan yang ada pada dirinya semua diumbar kalau dia sedang keluar rumah. Ini ada perempuan semacam ini, is dead, mati. Ay mubarijatun lil jina masyatan benarijal, dia suka memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan keindahannya dikala dia jalan di depan laki-laki lain. Para'aha ba'du ahliya, maka dikala dia waktu itu meninggal, ada keluarganya, sanak familinya kebetulan mimpiin itu si perempuan, diimpiin dalam tidurnya pinnaum. Waqat aradat Allah fi syabil qaq, rupanya itu si perempuan waqat uridat Allah telah memberikan kepadanya dalam mimpinya nih, kepada itu perempuan siabin fi syabin riqaqin, pakaian yang tipis, transparan, pakaian yang transparan. Bidamir ra fa'abatihun, dikala Allah berikan tuh pakaian si perempuan pakaian tipis berhadap dengan Allah, itu ada angin semeliwir, bor aja ketiup itu bajunya, keangkat pokoknya pakai sifat keangkat oleh si angin tersebut. Maka fa'aradallahu anha, Allah a'rad, membuang pandangan, artinya tuh perempuan tidak dipandang, dicuekin karena pakaiannya tertiup angin. Langsung Allah berkata, wa qala khudhu bi adatas shimal, ambil si perempuan ya ke sebelah kiri, artinya apa, ilanar, sebelah kiri itu kan neraka, buang dia ke neraka, masukkan ke dia ke neraka. Fa innaha, bahwasanya ay adil mar'ah, bahwasanya perempuan kanat minal mutabarijat, bahwasanya perempuan itu termasuk daripada golongan mutabarijat. Artinya apa? Berarti salah satu ciri manusia perempuan calon neraka adalah yang mutabarijat. Intinya begitu. Ay mutabarijat di jinnah, yaitu perempuan yang suka memperlihatkan perhiasannya, emasnya, atau apa yang di kuku tuh, cutek ya. Ya pernah cuma cutek doang. Tapi karena nempel di kuku perempuan, itu kan kalau itu kan perhiasan juga. Kan si perempuan itu kan makomul zina. Artinya tempat berhias tuh perempuan. Perempuan mah pakai apanya cakep, beda sama laki. Perempuan mah kuping ditindik cakep, lah kalau laki ditindik bencong. Jadi perempuan mah indah aja, emang dia mah tempat berhias dia mah itu. Pakai lipstik cakep, coba bang mau pakai lipstik. Seru kali itu ondel-ondel. Ya
Perempuan mah diapain juga cakep, emang dia mah tempat beribadah. Nah, cuman hiasannya dia mutabarijat. Mubarijat, dia perlihatkan untuk orang lain, bukan buat suaminya. Minyak wanginya, tahapannya, semuanya ini mah. Padahal cuma sekedar cutek doang, ya kan? Cuman begitu, pas pakai cutek, kalau beli jengkol nunjukkan 5 jari, bang jengkol berapa? Kan kelihatan tuh semua jadinya. Ya, jengkol berapa bang? Kata tukang jengkol, sombong mah cutek doang. Ya namanya dia mutabarijat, mejengin cuteknya, begitu kan. Walaupun harganya nggak seberapa, tapi kan itu jadi perhiasan buat dia. Dan itu fatal akibatnya. Bahkan wa musnat besar, dan dia tembongkan kecantikan yang dia punya. Jalannya digemulain, senyumannya sama laki mah manyun mulu. Ngapa nih kalau jalan sama di mana-mana senyum mulu yang ada. Itu tebar senyum. Ya. Wal musnat syarifid dunya, maka perempuan-perempuan inilah kata Rasulullah, perempuan yang mutabarijat ini diimpikan, meninggal diimpikan. Dari kesimpulan cerita ini berarti salah satu perempuan ahlun nar al mutabarijah, yang selalu memperlihatkan kemewahannya, gitu, keglamorannya. Jadi perempuan mah dandan hanya untuk laki, bukan buat orang. Sekarang timbul fitnah umpama kalau kondangan bini kalau nggak pakai listrik, nggak pakai bedak mah ngeri juga, ini jadi omongan nih. Emang laki kayaknya kemana nih pikirannya ya, ngajakin kondangan, bini kayaknya natural banget begitu. Oh. Kalau artis natural mungkin masih ada cakepnya. Kalau orang rotok diajak kondangan nggak pakai listrik, nggak pakai bedak, naturalnya mana? Yang ada juga udah ribet dah pokoknya, pikiran udah kagak-kagak tuh orang lain kalau mandang. Ya paling kagak dandan mah dandan, tapi jangan sampai menor banget. Bedak mas asal nempel aja, jangan pakai 5 cm. Bedak tebal banget tapi 5 cm. Jangan dah, biasa aja. Cari warna-warna yang gelap-gelap lah. Cari warna yang gelap. Ya intinya merahnya merah hati, begitu bahasanya. Kan ada gelap merah hati mah. Beda merah marun. Kalau merah marun mah mentereng itu mah. Pakai bedaknya juga bedaknya yang gelap-gelap aja, jangan bedak putih, jangan bedak bodas, bedak coklat. Tapi asal nemplok aja begitu bedak. Kalau bisa mah ditiup, ngebul udah gitu. Kalau bisa mah make alis, jangan kereng-kereng banget. Kan ngeri juga make alis kereng, kalau hujanan bleber kemari. Udah kayak kuntilanak ya kan. Gitu. Jadi baik itu mah istri kita, anak kita kan juga sama pergaulan. Tetangganya kalau dandan menor banget kan jangan ikut-ikut. Iya, fashion jangan ikut, dandanan jangan ikut, belanja jangan ikut juga. Kan sekarang mah apa-apa pada ngikut. Kalau hal yang bisa menjadikan keburukan buat dia kita tahan. Iya. Artinya bolehlah dia berdandan, atau harus itu harus bisa dandan lah perempuan mah, biar untuk ngikat laki biar nggak betah di rumah. Ya, tapi paling nggak nanti dikala dia mau berkahwin kita harus nasihatin. Bedak lu buat laki lu, listrik lu buat laki lu, pakaian lu buat laki lu. Jangan lu buat siapa-siapa, begitu istilahnya. Yang cowok juga kita nasihatin, punya anak cowok, biar tuh nasihat yang kita sampaikan kepada tuh anak cowok dia sampaikan kepada istrinya, gitu. Sambung lidah. Intinya supaya kita tidak ada kesembronoan dalam hal ini. Kan kemarin dibilangin jangan anggap sembrono, jangan anggap enteng. Kemarin kan dibilangin begitu. Ya, artinya hal ini dalam hal mutabarijat ini kan ini yang apalagi yang kalau ada dandanan tren kan begitu ya. Intinya harus benar-benar kita bisa gitu semaksimal mungkin untuk hal ini dipikirin dan bagaimana caranya. Dan itu yang punya masing-masing, kita punya trik masing-masing, nggak mungkin sama. Punya trik masing-masing cara. Ada yang berani ngomong, pokoknya lu silakan. Ada yang kagak berani ngomong, pakainya sindir sampir ya sindir sampir. Ada yang kalau ngomong umpama nggak berani belak-belakan, pakai satir nggak masalah. Intinya mau terserah masing-masing cara dan gaya. Sebab itu kewajiban kita. Kalau kitanya diam aja, nah ini yang jadi bahaya. Tadi saya bilang dia makan nangka, kita makan getahnya. Kita kena getahnya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing, menuntun keluarga kita dalam hal-hal kebaikan. Amin amin ya rabbal
alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan belanja pun penting. Pamer. Ngomong aja kulit. Yang mana yang nanya? Ada pertanyaan titipan nggak? Wangkas. Tanyaan wangkas ini gimana? Uang minyak. Uang minyak. Baiklah, kita karena sudah cukup, mari kita sudahi pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.